Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan. Untuk hari ini, kita masih belajar dengan online atau daring. Tentunya kalian masih semangat untuk belajar ya. Nah, minggu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian untuk bab yang pertama. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan belajar tentang himpunan. Setelah kalian melihat gambar-gambar di sini, apa sih yang ada di pikiran kalian? Apa yang di benak kalian itu apa? Jadi, ini adalah ada 3 gambar, di mana yang gambar pertama ini adalah kumpulan dari buah. Untuk yang kedua di sini adalah kumpulan dari hewan yang berkaki 4. Kemudian yang gambar ini adalah kumpulan atau sekelompok tentang sayur-sayuran. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih pengertian himpunan itu? Apakah ada yang tahu? Baik, jadi istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gugus dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Jadi misalkan ada kelompok santri yang bermain bola basket, itu merupakan himpunan. Jadi himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Nah, dalam hal ini yang dimaksud didefinisikan dengan jelas adalah dapat ditentukan dengan tegas benda apa saja yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Benda-benda yang termasuk dalam himpunan disebut anggota, elemen, atau unsur dari suatu himpunan. Untuk selanjutnya dipergunakan istilah anggota atau elemen. Jadi yang dimaksud dengan himpunan adalah suatu kumpulan yang benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Jadi di sini harus jelas definisinya, itu baru bisa dikatakan dengan suatu himpunan. Nah, untuk contohnya, yang pertama ada kumpulan hewan berkaki 4. Nah, di sini jelas hewannya ini adalah hewan yang berkaki 4. Nah, ini termasuk dengan himpunan. Tetapi misalnya di sini hanya kumpulan hewan. Nah, hewan ini kan banyak ya, ada yang hewan berkaki 2, ada yang hewan berkaki 4, ada hewan yang hidup di darat, ada yang hewan hidup di air. Maka jika kata kalimatnya itu adalah kumpulan hewan, maka ini bukan termasuk dari suatu himpunan. Untuk contoh yang kedua, ini ada kelompok bilangan genap kurang dari 25. Nah, ini juga termasuk dari suatu himpunan karena di sini jelas kelompok bilangannya ini adalah bilangan genap kurang dari 25. Seperti itu. Untuk contoh yang ketiga ada kumpulan siswa berbadan tinggi. Nah, ini termasuk himpunan atau bukan? Untuk contoh yang ketiga ini bukan merupakan suatu himpunan. Mengapa? Karena di sini yang berbadan tinggi itu kan tidak ada tolok ukurnya. Yang tinggi itu yang tingginya berapa sentimeter kayak gitu. Jadi ini bukan merupakan contoh dari suatu himpunan. Untuk contoh yang keempat ada kumpulan wanita cantik. Nah, untuk keempat ini termasuk himpunan atau bukan? Baik, untuk yang ini bukan termasuk suatu himpunan. Mengapa? Karena kumpulan wanita cantik di sini wanita cantik. Sedangkan kalau masalah cantik itu kan relatif, nggak ada tolok ukurnya. Jadi di sini tidak jelas. Maka bukan didefinisikan sebagai suatu himpunan. Nah, sekarang anggota dan lambangnya dari suatu himpunan. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada gambar beberapa buah-buahan yang terletak di atas piring. Pada gambar di samping terdapat buah-buahan, yaitu ada apel, ada jeruk, ada mangga, dan juga ada anggur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apel termasuk dalam buah-buahan dalam piring karena apel ini ada di dalam piring. Kemudian jeruk juga termasuk dalam buah-buahan dalam piring. Mangga termasuk buah-buahan
dalam piring. Kemudian anggur juga termasuk dalam buah-buahan dalam piring. Nah, di sini ini walaupun anggurnya ini kan banyak nih, terus buah-buahan yang lainnya juga ini kan lebih dari satu, tetapi dalam menyebutkan di dalam himpunan itu anggotanya yang ditulis cukup satu saja. Misal kayak di sini kan mangganya ada 2, maka bukan mangga, mangga, tapi cukup mangga kayak gitu. Nah, di sini kan anggota yang sama hanya ditulis satu anggota saja. Ini yang harus kita ingat. Jadi walaupun ada beberapa anggota ini sama gitu, tapi tetap yang ditulis cukup satu saja. Nah, himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal dan biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, misalnya A, B, C, D dan seterusnya. Nah, untuk menulis himpunan dari gambar ini itu bisa dinyatakan misalkan B, buah karena buah-buahan ya, misalkan B nih. Terus sama dengan ini kurung kurawal, ada apel, jeruk, mangga, anggur. Terus tutup kurung kurawal. Nah, di sini harus diingat lagi, walaupun di sini ada jumlahnya banyak, maka yang ditulis cukup satu. Seperti itu. Dalam suatu himpunan, masing-masing anggota berbeda dengan anggota lainnya. Jadi tidak boleh double. Makanya tadi yang ditulis cukup satu aja karena di sini anggotanya harus berbeda. Dengan demikian, dalam suatu himpunan tidak boleh terdapat anggota yang sama. Untuk menyatakan suatu benda yang merupakan anggota suatu himpunan, digunakan lambang seperti ini. Yang kayak ini. Nah, ini adalah lambang dari anggota suatu himpunan seperti ini. Sedangkan untuk menyatakan benda yang bukan anggota suatu himpunan, gunakan lambang sama yang tadi itu kayak ini tapi dicoret. Ini yang menyatakan bukan anggota suatu himpunan. Banyak anggota suatu himpunan dinyatakan dengan notasi N dalam kurung A besar, yang artinya banyak anggota pada himpunan A. Jadi N A ini adalah banyaknya anggota pada himpunan A. Kalau yang mau kita cari adalah banyak anggota pada himpunan B, maka N dalam kurung B, B-nya di sini adalah B kapital. Untuk contohnya, misal diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Di sini kalau misalkan bilangan asli itu diawali dengan 1. Tetapi di sini adalah bilangan asli genap dan kurang dari 9. Maka anggotanya adalah, misal di sini kita tulis A, di sini bebas mau A, B, C, D sampai Z itu bebas. Kemudian yang terpenting kita perhatikan dalam penulisan himpunan itu harus seperti ini. A sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, 8. Karena di sini yang ditanyakan adalah himpunan bilangan asli genap. Bilangan asli genap yang kurang dari 9. Kemudian diketahui P, huruf-huruf pembentuk kata siswa. Nah, di sini harus hati-hati karena ada ini yang sama, abjad yang sama, yaitu adalah S. Tadi syaratnya bahwa kalau yang sama cukup kita tuliskan 1, karena dari setiap anggota himpunan itu harus berbeda. Dari kata siswa ini, maka kan ada huruf S, kemudian I. S di sini tidak boleh ditulis lagi karena di sini sudah ada. Berarti kan S, I, W, A. Jadi anggotanya adalah S, I, W, A. Kemudian untuk menghitung banyak anggota himpunan P adalah 4 buah. Yang kita hitung itu bukan yang ininya, tetapi kita hitung yang anggotanya saja. Di sini kan ada S, I, W, A. Itu ada 1, 2, 3, 4. Maka NP sama dengan 4. Untuk contoh yang ketiga, huruf-huruf yang membentuk kata konsonan. Nah, di sini harus hati-hati lagi karena ada beberapa
abjad yang sama. Di sini kan ada K, O, N, S. Kemudian O udah sama nih, berarti nggak perlu ditulis. N juga udah sama, berarti nggak perlu. Terus A, berarti di sini ada K, O, N, S, A. Itu saja yang menjadi anggotanya. Kemudian kalau banyaknya anggota himpunan R adalah ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka NR sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal beberapa himpunan bagian. Terdapat beberapa macam himpunan bilangan yang sering digunakan. Di antaranya adalah himpunan-himpunan berikut. Yang pertama itu ada himpunan bilangan bulat. Biasanya diberi nama B, bulat. Nah, bilangan bulat, maka B. B sama dengan anggotanya, kan kalau bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, 0 dan positif. Nah, di sini kenapa kok ada tanda titik-titik ini? Tanda titik-titik ini artinya karena banyak. Jadi tidak ada batasannya gitu. Dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan asli biasanya diberi nama A. Kalau himpunan bilangan asli itu kan berawal dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena banyak, itu kan nggak mungkin kalau kita tulis semua. Maka di sini cukup yang terakhir kita tulis titik-titik. Kemudian yang ketiga, himpunan bilangan cacah diberi nama C. Sedangkan bilangan cacah ini diawali dengan angka 0. Maka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Yang kelima ada himpunan bilangan genap, yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan prima, yaitu ada 1, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Yang ketujuh ada himpunan bilangan cacah kuadrat. Nah, cacah itu kan tadi awalnya dari 0. 0 kuadrat adalah 0, 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16 dan seterusnya. Yang kedelapan ada himpunan bilangan cacah pangkat 3, yaitu ada 0 pangkat 3, 0, 1 dipangkatkan 3, 1, 2 dipangkatkan 3, 8, kemudian 3 pangkat 3, 27, dan seterusnya. Kemudian di sini ada himpunan bilangan komposit. Ada yang tahu nggak apa sih bilangan komposit itu? Jadi bilangan komposit adalah bilangan cacah yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Kalau bilangan prima itu ada 2 faktor dan kalau dibagi hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kalau bilangan komposit itu memiliki lebih dari 2 faktor. Nah, contohnya ada 4, 6, 8, 9, 10 dan seterusnya. Untuk materi selanjutnya adalah menyatakan suatu himpunan. Untuk menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama, dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Untuk yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, dengan mendaftar anggotanya. Nah, untuk yang pertama adalah menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Untuk menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata, perhatikan kesamaan sifat yang dimiliki anggota-anggota berikut. Contohnya,
Yang pertama A itu adalah Senin, Selasa, Sabtu. Nah, di sini yang bisa sebagai ininya himpunannya apa nih? Jadi ini adalah karena Senin, Selasa, Sabtu itu adalah nama hari. Nama hari yang apa? Nah, setelah kita amatin adalah nama hari yang berawalan dengan huruf S. Jadi A itu akan sama dengan himpunannya adalah nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Jadi kalau cara yang pertama itu kan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Jadi harus kita cermati terlebih dahulu dari anggotanya itu apa saja. Setelah itu baru kita bisa menyatakan himpunannya. Untuk contoh yang kedua, C sama dengan 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Nah, di sini ada angka dan ternyata itu adalah angka ganjil. Tapi harus kita perhatikan lagi. Kalau angka ganjil itu kan harusnya ada 25 juga 27. Tetapi di sini tidak. Berarti ini adalah bilangan prima. Jadi himpunannya adalah C sama dengan kurung kurawal bilangan prima antara 20 dan 50. Untuk yang kedua, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan adalah menyatakan himpunan hanya dengan syarat keanggotaan himpunan yang dalam penulisannya menggunakan bentuk ini. Ini adalah notasinya. Jadi nanti himpunannya itu dibentuk dalam notasi seperti ini. Kalau tadi dengan sifat-sifat anggotanya, kalau ini adalah dengan notasi. Jadi notasi yang akan kita gunakan adalah ini. Kurung kurawal X, kemudian ini ada garis tegak, kemudian X lagi. Titik, baru tutup kurung kurawal. Untuk contohnya, nyatakan himpunan A sama dengan ini kan ada anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan notasi pembentuk himpunan. Karena di sini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah bilangan cacah. Nah, kemudian kita notasikan himpunannya itu dengan menyatakan himpunan itu dengan notasi. Jadi A kan ini sama dengan ini tadi X tegak, kemudian ada garis tegak X, di mana X kan X di mana X kurang dari 6 dan X bilangan cacah. Jadi ini membacanya A adalah himpunan X di mana X kurang dari 6 dan X bilangan cacah. Nah, untuk contoh yang kedua, nyatakan himpunan B di mana anggotanya ada 2, 4, 6, 8, dan 10 dengan notasi pembentuk himpunan. Misal B, di sini itu tidak harus X bisa Y. Y, kemudian tanda tegak ini, Y, ini adalah bilangan genap kurang dari 12 atau kurang dari sama dengan 10. Apa bedanya kurang dari dan kurang dari sama dengan? Jadi bedanya kalau kurang dari itu angka yang terakhir, misalkan kurang dari 100, maka 100-nya tidak ikut. Tetapi kalau kurang dari sama dengan, maka 100-nya ikut. Jadi di sini B sama dengan Y bilangan asli genap kurang dari 12 atau B sama dengan ini Y di mana Y kurang dari 1 terus kurang dari 11. Bisa juga Y ini di mana Y lebih dari sama dengan 2 dan Y lebih kurang dari sama dengan 10. Yang ini
Ustazah ulangin, Y di mana Y lebih dari 1 dan Y kurang dari 11, Y bilangan asli genap. Atau bisa dinyatakan yang ketiga itu Y di mana Y lebih dari sama dengan 2 dan Y kurang dari sama dengan 10. Jadi untuk yang ini, untuk yang kedua dan ketiga itu cara membacanya dari tengah sini. Kemudian ini untuk bisa tahu kurang dari atau lebih dari, di sini kita kasih garis ini, maka ini membacanya adalah lebih dari. Kalau ini dikasih garis ini K, maka jadinya kurang dari. Untuk yang ketiga, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Dengan cara ini, anggota-anggota himpunan ditulis dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Pada penulisan dengan cara mendaftar anggota-anggotanya, jika semua anggota dapat ditulis, maka urutan penulisan boleh diabaikan. Jadi dalam mendaftar anggota-anggotanya ini urutan tidak diperhatikan atau bebas seperti itu. Contohnya, di sini ada himpunan P, di mana anggotanya adalah nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J. Maka kita dapat mendaftar anggota-anggotanya, yaitu adalah ada Januari, Juni, Juli, atau bisa ditulis dengan bisa Juni, Juli, Januari, atau Juni, Januari, terus Juli. Jadi di sini urutannya tidak diperhatikan atau bebas. Contoh yang kedua ada himpunan Q, di mana ada himpunan Q di mana dengan X, di mana X itu kurang dari 5 dan X anggota A. Dengan anggota A adalah himpunan bilangan asli. Jadi A di sini ini adalah himpunan bilangan asli. Maka kita bisa mendaftar anggota-anggotanya. Tadi kan X kurang dari 5, sedangkan X ini anggota bilangan asli. Atau sama aja X di mana bilangan asli yang kurang dari 5. Maka anggotanya Q sama dengan, kita tulis kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Atau bisa 3, 1, 4, 2. Di sini urutannya tidak diperhatikan. Kemudian kenapa di sini 5-nya enggak? Karena di sini X-nya adalah kurang dari 5, bukan kurang dari sama dengan 5. Karena itu berbeda. Jika suatu himpunan mempunyai anggota yang sangat banyak dan memiliki pola tertentu, maka penulisannya dapat dilakukan dengan menggunakan 3 buah titik. Itu yang dibaca dengan yaitu seterusnya. Kemudian ada himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan berhingga itu contohnya seperti ini. Karena di sini ada batasannya yaitu X-nya kurang dari 5, maka bisa ditulis 1, 2, 3, 4. Kalau semisal di sini nih kayak ini, A-nya itu 1, 2, 3, 4, atau bisa misalkan A di mana himpunan A itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan banyak ya, karena itu tidak ada batasannya, maka bisa ditulis dengan titik 3 di akhir ataupun di awal. Kemudian kalau yang ini adalah ini yang tak berhingga. Untuk yang contoh kedua ini adalah contoh yang berhingga. Kenapa? Karena di sini ada batasannya, yaitu ini tuh bilangan ganjil kurang dari 100. Tetapi karena ini terlalu banyak, maka bisa ditulis titik-titik ini, ada 3 titik ini, kemudian di sininya yang terakhir adalah 99. Untuk materi yang selanjutnya adalah himpunan kosong. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan kosong itu? Di sini ada yang tahu nggak apa itu himpunan kosong? Baik, jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di sini. Di sini gambarnya itu awalnya ada yang di keranjang pertama ini ada 4 benda. Kemudian misalkan di sini ustazah ambil 1. Misal ustazah ambil yang ini nih. Yang tip X-nya ustazah ambil, maka tinggal 3. Ada saat ini
berubah jadi ini. Kemudian Ustazah ambil lagi satu yang stabilo ini, maka jadi dua. Ada ini stapler sama apa ini ya, lakban. Kemudian Ustazah ambil lagi yang staplesnya, maka tinggal satu. Ustazah ambil yang ini, maka tinggal staples. Kemudian kalau staplesnya ambil, maka udah tidak ada lagi. Nah, karena sudah tidak ada, maka ini yang disebut dengan himpunan kosong. Himpunan kosong itu tidak memiliki anggota. Jadi kalau tadi sampai Ustazah ambil semuanya, maka akan menjadi kosong. Dan itu yang disebut dengan himpunan kosong. Nah, di sini untuk penulisan himpunan kosong itu seperti ini. Kurung kurawal, kemudian di sini tidak ada anggotanya. Nah, ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau himpunan kosong. Berbeda dengan kalau misalkan di sini ada kurung kurawal tapi di tengahnya ini ada angka 0. Ini bukan merupakan himpunan kosong. Kenapa? Karena 0 ini adalah anggotanya. Atau himpunan ini memiliki anggota, yaitu adalah 0. Anggotanya itu adalah 0. Berbeda ya. Jadi antara yang pertama, antara yang tadi ini, yang kurung kurawal kemudian di tengahnya tidak ada anggotanya, yang ini, dengan yang ini kurung kurawal tapi ada anggotanya 0, ini berbeda artinya. Jadi ini berbeda dengan yang ini. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, dapat ditulis dengan notasi atau simbol seperti ini. Kurung kurawal di tengahnya tidak ada anggotanya, atau bulat tulisan kita beri garis miring seperti ini. Ini dibaca dengan himpunan kosong. Contohnya, himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60 adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena bilangan kuadrat yang hasilnya itu antara 50 dan 60 itu kan tidak ada. Coba kita cek. Kalau 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, kemudian 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, kemudian 7 kuadrat adalah 49. Ini kan kurang dari ya. Nah, kemudian kalau yang antar 50, tadi kan udah sampai 7 nih, 8 kuadrat 64. Jadi langsung, maka ini terbukti bahwa bilangan kuadrat antara 50 dan 60 itu tidak ada, maka disebut dengan bilangan kosong. Untuk contoh yang kedua, himpunan nama dari nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf J. Ini bukan himpunan kosong, karena dalam nama hari dalam seminggu itu ada yang diawali dengan huruf J. Kan yang pertama, nama hari dalam seminggu itu kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, berarti itu ada anggotanya adalah Jumat. Berarti ini bukan himpunan kosong. Kemudian di sini kita akan belajar tentang himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Sedangkan himpunan semesta disebut juga, jadi himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Nah, himpunan semesta ini disebut juga dengan semesta pembicaraan atau himpunan universum. Nah, sedangkan lambang dari himpunan semesta itu adalah S. Jadi himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Itu yang harus diingat-ingat. Misalkan nih, di sini himpunan semestanya adalah murid-murid di sekolahmu. Jadi itu kan banyak. Sedangkan untuk himpunan A atau lebih terperincinya lagi itu murid-murid di sekolahmu. Nah, ternyata himpunan S memuat semua anggota himpunan A, sehingga himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Kemudian contoh yang kedua, C, di mana anggotanya ada 3, 5, 7. Himpunan-himpunan yang dapat memuat semua anggota himpunan C di antaranya adalah bilangan ganjil, bilangan prima, atau bilangan asli. Di sini
Jadi ini adalah kayak himpunannya. Kemudian kalau bilangan ganjil, bilangan prima atau bilangan asli ini bisa dikatakan sebagai himpunan semesta, karena ini bisa memuat ini himpunan yang C itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang diagram Venn. Ada yang tahu nggak apa sih diagram Venn itu? Jadi, cara diagram Venn itu seperti ini. Di sini pasti ada kotakan, kemudian nanti ada lingkaran kayak gitu. Nah, bagaimana cara membuat diagram Venn? Ketentuan dalam membuat diagram Venn adalah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Jadi ini yang dinamakan dengan himpunan semesta. Dikotakan panjang dan di sebelah kiri atas selalu diberi simbol S. Nah, ini 1, 2, 3 sampai dengan 8 ini adalah anggota-anggotanya. Kemudian, setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah di dalam persegi panjang itu, dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktahnya. Nah, ini yang dinamakan noktah. Nih, 1, kemudian depannya kan ada bulat-bulat ini yang dinamakan dengan noktah. Setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Nah, kenapa di sini ada lingkaran? Ini merupakan suatu himpunan yang termuat dalam himpunan semesta. Kayak tadi angkanya kan ada 3, 5, 7. Nah, itu kan yang termasuk dalam himpunan semesta. Misal himpunan semestanya itu adalah bilangan ganjil. Jadi yang termasuk anggotanya atau himpunannya itu ada 3, 5, 7. Seperti itu. Nah, kalau contoh di sini misalkan kan tadi himpunan semestanya itu angka 1 sampai dengan 8. Kemudian untuk A-nya itu ada 2, 4, 6, 8. Nah, di sini kan kalau kita perhatikan A ini ada beberapa yang terdapat di A ini terdapat pada himpunan semesta. Nih, 2 kan di sini di A ada, di S ada. 4-nya di A ada, di S ada. 6-nya di A ada, di S juga ada. Kemudian 8 di S ada, di A ada, di S juga ada. Nah, karena ini himpunan A ini merupakan himpunan semesta atau himpunan yang terdapat di dalam himpunan semesta, maka ini berada di dalam lingkaran. Kenapa yang 1, 3, 5, 7-nya ini tidak berada di dalam lingkaran? Karena tidak di dalam A, tetapi terdapat di himpunan semesta. Seperti itu. Jadi Ustazah ulangin lagi. Kalau yang di dalam lingkaran ini adalah ini 2, 4, 6, 8 juga termuat dalam himpunan semesta. Seperti itu. Jika termasuk himpunan semesta tetapi tidak termasuk himpunan A, maka tidak terletak di dalam lingkaran. Baik, ini kan karena semua anggota himpunan A termuat di dalam himpunan S, maka himpunan A berada di dalam himpunan S seperti pada gambar di samping. Nih, untuk yang keempat, untuk himpunan-himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak, pada diagram Venn anggota-anggota tersebut digambarkan dengan noktah karena tidak praktis pengerjaannya. Tidak digambarkan dengan noktah karena tidak praktis pengerjaannya. Karena terlalu banyak, maka bisa seperti ini saja. Misalkan S-nya adalah siswa di sekolahmu, himpunan semestanya. Kemudian himpunan D-nya itu siswa di sekolahmu juga. Karena ini terlalu banyak, maka bisa ditulis D saja. Untuk contohnya, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut, di mana himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk himpunan P-nya ada 1, 3, 5, 7. Kemudian untuk himpunan Q-nya ada 6,
7, 8. Nah, untuk langkah membuat diagram Venn ini, yang langkah pertama kita lakukan adalah membuat persegi panjang terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk S-nya diletakkan di atau ditulis di sisi kiri bagian atas. Kemudian kita lihat dulu untuk anggota P-nya. Nah, di sini anggota P, di sini ternyata ada yang juga termasuk anggota dari S. Kemudian ternyata anggota Q-nya juga ada yang termasuk di anggota S. Nah, kemudian kita buat lingkaran dulu. Lingkarannya di sini ada 2. Nah, karena di sini ada anggota Q yang termasuk S, ada juga anggota P yang termasuk S, maka bentuk lingkarannya menjadi seperti ini. Lingkarannya di sini ada tengah-tengahnya. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Alasannya itu tadi, karena ada anggota P dan Q yang juga termasuk anggota S. Kemudian tadi yang termasuk himpunan P dan himpunan Q yang juga termasuk himpunan S adalah 7. Nah, kita tulis di tengah-tengah ini. Jadi di tengah-tengah ini adalah anggota P dan anggota Q yang juga termasuk dari anggota S. Seperti itu. Kemudian untuk anggota P-nya, maka sisanya kita tulis di sini. Nah, P-nya kan tadinya 1, 3, 5, 7. Nah, 7-nya itu karena termasuk juga anggota Q, maka di tengah-tengah, maka sisanya ada 1, 3, 5. Kemudian anggota Q-nya yang tadinya ada 6, 7, 8. Karena 7-nya itu termasuk anggota P, maka anggotanya tinggal 6 dan 8. Nah, sekarang kita lihat anggota S yang belum tertulis di dalam lingkaran ini anggota berapa aja? Tadi kan ada 1 sampai 8. Di sini ada 1, 3, 5, 6, 7, 8. Maka yang belum adalah ada 2 dan 4. Ini letaknya di luar lingkaran karena tidak termasuk anggota P maupun anggota Q, himpunan P maupun himpunan Q. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua, buatlah diagram Venn himpunan berikut. S-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk A, himpunan A anggotanya adalah bilangan genap kurang dari 10. Kemudian K-nya ada bilangan asli genap antara 1 dan 5. Nah, A-nya itu kan bilangan asli genap kurang dari 10. Berarti ada 2, 4, 6, 8. Kemudian K-nya bilangan asli genap antara 1 dan 5. Berarti ada 2 dan 4. Di sini harusnya ada tutup kurawalnya ya. Nah, untuk cara menggambarnya, maka kita buat terlebih dahulu adalah persegi panjang. Kemudian jangan lupa kita tuliskan S di sebelah kiri atas. Baru setelah itu kita amati dulu. Sebelum kita membuat lingkaran, kita amatin apakah ada himpunan A dan himpunan K yang juga, apakah ada himpunan A yang juga himpunan K, kemudian dan termuat dalam himpunan S. Di sini ternyata ada yang sama nih anggota dari A maupun K. Ada 2 dan juga ada 4. Berarti nanti bentuknya seperti ini. Nah, di sini karena K, 2 dan 4 ini termuat dalam A, maka letakkannya ini juga di dalam lingkaran dari A. Nah, untuk K-nya itu kan ini 2, yang benar ini adalah 2, ini 4. Kemudian untuk A-nya berarti sisanya ada 6 dan 8. Kemudian kan ini udah termuat semua, maka kita lihat himpunan S yang belum termuat di A maupun K itu ada 1, 3, ada 1, 3,
5, dan 7. Seperti itu. Sekarang contoh yang ketiga, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. S-nya 1 sampai 6, himpunan E-nya 1, 3, 5, himpunan F-nya 6 dan 8. Seperti tadi, kita buat terlebih dahulu persegi panjang. Jangan lupa kita tulis S di pojok kiri atas. Kemudian kita perhatikan. Di sini apakah ada yang himpunan E termasuk juga di himpunan F dan juga termasuk di himpunan S? Ternyata himpunan E tidak ada yang termasuk di himpunan F. Maka bentuk bulat diagramnya seperti ini. Terpisah. Kenapa terpisah? Karena memang tidak ada yang himpunan anggota E ini termasuk juga di anggota F maupun di anggota E maupun anggota F. Kemudian kita tulis anggota E-nya ada 1, 3, 5, anggota F-nya ada 6 dan 8. Kemudian yang belum termasuk di anggota E maupun F berarti ada 2, 4, dan 7. Nah, perhatikan anggota-anggota E dan F. Ternyata anggota-anggota E dan F tidak ada yang sama, sehingga diagramnya seperti pada gambar di samping. Kemudian bagaimana sih cara membaca diagram Venn ini? Coba kita perhatikan diagram Venn yang sebelah sini. Ini anggota A-nya itu ada 1, 2, terus 4, 5. Ini cara membacanya. Kemudian B-nya itu ada 2, 3, 5, 6. Untuk C-nya kita perhatikan lingkarannya. Ada 4, 5, 6, dan 7. Nah, pada gambar 1, daerah-daerah himpunan diberi nomor 1 sampai dengan 7. Pada gambar 2, daerah-daerah tersebut diberikan anggota-anggotanya. Dengan demikian, kita dapat menyatakan himpunan-himpunan berikut. Daerah 1, ini ada 0, 1, 2. Kemudian ini daerah 1 adalah himpunan yang anggota-anggotanya hanya merupakan anggota A ataupun anggota-anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota B maupun C. Jadi A yang ini ada 1 dan 2 ini hanya menjadi anggota A saja. Kemudian untuk daerah 2, kan di sini nih. Daerah 2-nya itu ada 3 dan 4. Yang ini artinya adalah 3 dan 4 ini anggota dari A dan juga anggota dari B. Yang kita perhatikan adalah lingkaran ini. Ini adalah lingkaran A. Kemudian yang sini ini adalah lingkaran B. Nah, jadi ini adalah perpotongan atau gabungan dari A dan B. Jadi ini artinya 3 dan 4 itu anggota A yang juga termasuk anggota B. Kemudian untuk yang daerah 3 itu di sini. Daerah 3-nya ada 8 dan 9. Di sini artinya anggota B yang hanya anggota B saja, tidak termasuk anggota A maupun C. Itu ada 8 dan 9. Kemudian untuk yang ini daerah keempat dulu di sini. Ini akan ada anggotanya yaitu 5. Dimana artinya 5 ini adalah anggota dari A yang juga menjadi anggota dari C. Sama seperti tadi, kita harus perhatikan lingkarannya ini. Ini adalah lingkaran A, kemudian yang ini adalah lingkaran C. Maka ini 5 ini adalah anggota A yang juga menjadi anggota C. Kemudian daerah 5. Daerah 5 itu di sini. Ini ada 6 dan 7. Sekarang kita perhatikan lingkarannya. Ini adalah lingkaran A, ini adalah lingkaran B, ini adalah lingkaran C. Karena ini termasuk lingkaran A, B, C, C, berarti
6 dan 7 itu artinya anggota A yang juga menjadi anggota B dan juga menjadi anggota C. Kemudian selanjutnya kita perhatikan wilayah atau daerah yang ke-6. Itu di sini. Nah, ini yang artinya 10 ini adalah, kalau kita perhatikan kan ini lingkaran C, ini adalah lingkaran B. Berarti 10 ini adalah anggota B yang juga termasuk anggota C. Nah, untuk daerah yang ketujuh ini lingkaran C. Ini. Dan daerahnya adalah di sini, yang artinya 11 dan 12 itu hanya menjadi anggota C tetapi tidak menjadi anggota A maupun B. Nah, untuk yang terletak di luar di luar lingkaran ini adalah anggota semesta yang tidak termasuk menjadi anggota A, B maupun C. Dan ini untuk penjelasan yang tadi. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sekian. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang himpunan, ada himpunan kosong, kemudian bagaimana cara mendaftar himpunan, ada himpunan, kemudian ada diagram Venn. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang himpunan bagian. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, Ustazah mohon maaf. Sebelumnya Ustazah akhiri, marilah kita melafazkan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.